BAP tambahan yang dilakukan oleh penyidik kepada Pak Ferry. Begini ya, saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, mengenai kasus di Bogor. Sekali lagi ya, saya tidak memfitnah siapapun. Ingat itu, tidak ada kita memfitnah siapapun. Tidak pernah saya menyebutkan itu kasus siapa. Tetapi Pak Ferry mengatakan ketika semakin disudutkan maka akan dibuka. Ya. Lalu yang kedua begini. Ada dua hal yang sedang kita upayakan. Yang pertama adalah proses hukum. Pak Ferry berkomitmen untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Di sisi yang lain ada yang disebut proses perdamaian. Itu yang sedang kita upayakan. Maka ada dua sisi. Kalaupun, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun tidak ada perdamaian, kita ikutin proses hukum. Jadi kalau ada yang mengatakan ada ancaman atau ada bargaining begitu, itu nggak benar semua. Karena sekali lagi kita tidak mengancam siapapun. Tetapi Pak Ferry semakin disudutkan, Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan. Itu. Yang ketiga yang perlu saya terangkan kembali adalah di dalam statementnya kuasa hukum mengatakan bahwa akan membuka sejarahnya Pak Ferry. Nggak ada masalah, dibuka aja. Biar menjadi terang benderang begitu loh. Supaya perkara ini tidak menjadi isu-isu yang liar. Kita harus benar-benar fokus di proses penegakan hukumnya. Benar nggak sih terjadi penganiayaan? Benar nggak sih terjadi pemukulan? Karena sekali lagi kami menekankan, kalau memang tidak pernah ada, sekali lagi ya, kalau memang tidak ada hidung yang patah, kami memohon kepada Polda Jawa Timur untuk menerapkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau ancamannya 4 bulan, maka Pak Ferry itu tidak perlu dilakukan penahanan. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada kami memfitnah siapapun. Yang kedua, kami memegang kok fakta-faktanya terkait dengan perkara Bogor. Jadi kalau kuasa hukum mengatakan akan membongkar sejarahnya dari Pak Ferry, kami persilahkan. Itu hak dari kuasa hukum, hak dari Ibu V sendiri. Tetapi sekali lagi, ketika Pak Ferry dipojokkan, Pak Ferry juga akan membuka sebuah kebenaran. Begitu. Artinya patah hidung itu tidak ada temuan pengacara? Kalau dikatakan ada patah hidung, buka dong visumnya. Kalau memang tidak ada, kami memohon pasal 44 ayat 4 yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan, itu dapat diterapkan dalam perkaranya Pak Ferry. Dugaan ya, sekali lagi. Bang, yang di Bogor itu kan berarti foto yang dibawa Pak Ferry ketika bibirnya sobek itu Bang? Oh enggak, itu yang tanggal 6. Artinya begini, kita tidak mau menyentuh dulu perkara di luar perkara undang-undang dugaan PKDRT ini. Tidak perlu kita meluas kemana-mana. Sekali lagi, tidak perlu kita meluas kemanapun. Tetapi sekali lagi Pak Ferry juga seorang manusia, akan melakukan pembelaan pada saatnya. Nah, terkait dengan pembelaan tersebut, Pak Ferry juga perlu dong menyampaikan sesuatu nanti. Begitu loh. Untuk pembelaannya Pak Ferry, supaya berita yang ada tidak semakin menyudutkan Pak Ferry, begitu loh. Jadi sekali lagi begini, saya mau katakan, kami juga tidak gentar. Proses hukum biarkan berlanjut. Tapi kalau dikatakan apakah kami gentar, kami juga tidak gentar. Karena kami yakin di pengadilan semua akan terbuka. Di pengadilan semua alat bukti akan terbuka. Betul nggak itu terjadi? Betul nggak ada pemukulan? Betul nggak terjadi penganiayaan? Kita akan uji itu di pengadilan. Oleh karena ini masih proses hukum, kita akan buka nanti fakta-faktanya seperti apa, begitu loh. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan yang tidak ada dasarnya. Semua sudah saya lihat faktanya. Pak Ferry sudah punya itu dan sudah ditujukan kepada kami tim kuasa hukum. Begitu. Jadi tidak ada di sini fitnah memfitnah, ancam mengancam. Tapi sebagai seorang pribadi, sebagai seorang manusia, Pak Ferry mengatakan ketika berita-berita semakin menyudutkan, sekali lagi ya, ketika berita semakin menyudutkan, Pak Ferry juga akan melakukan pembelaan diri. Begitu. Kalau pemeriksaan hari tadi apa yang diperiksa? Gimana? Kemarin sudah ada hasil lapor darah dari dia lapor bahwa memang darah itu adalah murni dari darah Vena Melinda. Begini loh, kami ini tidak pernah mengatakan darah yang keluar dari hidung itu bukan darahnya Ibu V. Kami tidak mempermasalahkan darahnya. Kalaupun itu memang darahnya Bu V, ya sudah, nggak ada masalah. Yang kami permasalahkan adalah apakah benar hidungnya patah? Apakah benar tulang hidungnya itu loh patah? Karena kalau tulang hidungnya tidak patah, sekali lagi saya mau katakan, andai kata tulang hidungnya tidak patah, kami meminta pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam perkara dugaan tindak pidana KDRT ini. Begitu loh. Bang, upaya perdamaiannya sudah sampai mana? Ya, kami berharap seperti yang statement dari kuasa hukum kan pada hari Kamis
akan hadir tempat di Polda Jawa Timur. Kami berharap di hari Kamis itu akan ada pertemuan sehingga kedua belah pihak dapat mengungkapkan isi hatinya masing-masing begitu. Ayolah, kita nggak perlu lagi menggiring ini kemanapun. Sekali lagi kita tidak perlu menggiring perkara ini kemanapun, ke arah yang manapun. Yang penting adalah bagaimana kedua belah pihak. Kalau memang kedua belah pihak mengupayakan dalam artian ada jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, mari kita upayakan perdamaian tersebut. Kalaupun tidak ada, sekali lagi ya, kalaupun tidak ada, biarkanlah proses hukum ini berjalan. Kami tim penasihat hukum sudah menyiapkan pembelaan-pembelaan terkait dengan pembelaan yang akan dihadapi Pak Ferry nanti di pengadilan, begitu loh. Bang, sejauh ini sudah ada komunikasi Bang terkait upaya perdamaian ini Bang? Kami bermohon kepada pihak kepolisian Polda Jawa Timur untuk mengajukan permohonan perdamaian. Apakah nanti Kamis ini akan ada upaya tersebut? Kita lihat aja nanti di hari Kamis, begitu loh. Bang, untuk pemeriksaan pekan ini katanya akan diputuskan oleh pihak Polda Jatim, apakah setuju atau enggak dari pihak jangan bagaimana untuk menanggapi hal itu? Kalau ditolak bagaimana Bang? Begini ya, sifatnya permohonan dari penangguhan penahanan itu kan permohonan. Karena ini kan kewenangannya Polda Jawa Timur. Maka ditangguhkan atau tidak ditangguhkan Pak Ferry itu adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik Polda Jawa Timur. Tapi begini loh, kalau kita mengetahui tujuan penahanan itu apa sih? Tujuan penahanan adalah untuk memperlancar proses penyidikan. Kalau Pak Ferry sejak awal berkomitmen untuk kooperatif, sekali lagi ya, Pak Ferry berkomitmen untuk kooperatif mengikuti setiap proses hukum, maka sebaiknya kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan dapat dikabulkan. Karena Pak Ferry sudah menyatakan akan mengikuti proses hukum dengan baik, akan kooperatif, begitu loh. Untuk materi pemeriksaan hari ini tadi apa yang diperiksa lagi? Masih sama mempertanyakan bagaimana kronologisnya, begitu dugaan KDRT-nya itu kronologisnya seperti apa dari versinya Pak Ferry, begitu loh. Ada bukti baru yang dibawa? Belum. Kami persiapkan bukti itu ada 2 ya. Begini, tidak semua bukti itu kami akan hadirkan di Polda Jawa Timur. Karena kalau dari terlapor atau tersangka memiliki hak untuk menghadirkan alat bukti itu di pengadilan nanti. Jadi tidak perlu semua kami hadirkan di polisi daerah Jawa Timur. Nanti pada saatnya kalau perkara ini sudah masuk ke pengadilan, kami akan buka semua alat bukti yang sudah kami miliki, begitu loh. Abang, untuk upaya pengajuan permohonan penangguhan penahanan, nah ini dasar dari jenengan ini apa? Untuk Ferry, soalnya kalau soal kesehatan, kemarin pihak Bidokes sudah mengkonfirmasi kondisi Pak Ferry dalam keadaan sehat. Ini apa lagi ya? Yang kami ajukan itu semua berdasarkan hukum. Yang pertama ada syarat objektif, yang kedua ada syarat subjektif. Kami menggunakan syarat subjektif untuk mengajukan penangguhan penahanan. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif adalah bagaimana Pak Ferry berjanji akan kooperatif. Yang kedua, tidak menghilangkan barang bukti. Bagaimana menghilangkan barang bukti sedangkan seluruh barang bukti